Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait infografis prioritas guru pada seleksi ASN P3K tahun 2022. Nah, ini saya ambil dari infografis miliknya Kemdikbud RI ya, dari Instagramnya. Jadi mungkin teman-teman sebenarnya sudah tahu karena permennya juga sudah muncul untuk panduan seleksi jabatan fungsional guru P3K tahun 2022 ya. Nah, ini penjelasan secara infografisnya kurang lebih adalah seperti ini. Mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022 adalah berdasarkan formasi yang tersedia di daerah. Nah, ini formasinya ini adalah formasi sisa dari tahun 2021 dan formasi baru di tahun 2022 yang diusulkan oleh masing-masing daerah ya. Jadi kalau teman-teman lihat file yang sudah saya bagi kemarin, nah di tahun kemarin itu ada sisa formasi karena ada yang tidak memenuhi formasi ya. Maksud saya ada yang formasi kosong. Jadi ada ditambah di usulan formasi di tahun 2022. Walaupun sampai kemarin ketika file ini dibagikan itu ada beberapa daerah yang belum melakukan usul formasi, yaitu ditandai dengan tanda strip. Berarti tahun 2022 tidak melakukan penambahan usul formasi yang baru. Nah, kembali lagi ke sini, kalau teman-teman lihat bahwa di tahun 2022, penempatan untuk lulus passing grade itu menjadi prioritas yang pertama. Jadi, calon pesertanya adalah terdiri dari guru lulus passing grade pada seleksi ASN P3K tahun 2021. Baik itu bagi sekolah induk, non-induk ketika itu ya, kemudian bagi yang tenaga honor K2 juga, dan lulusan PPG tentunya. Nah, ini ketika formasi 2022 dibuka, ini otomatis akan diisi oleh teman-teman dari penempatan prioritas pertama ini dulu. Nah, jika ini sudah terpenuhi, kemudian terdapat formasi yang masih kosong, baru kemudian akan dilakukan seleksi kesesuaian atau verifikasi untuk peserta kategori tenaga honorer kategori 2, kemudian untuk guru honor negeri, di mana itu sudah lebih dari 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, kalau lihat di skema ini berarti teman-teman di sini tidak ada tes lagi. Di sini bahasanya hanya seleksi kesesuaian verifikasi peserta. Jika masih ada tersedia formasi lagi, baru akan dilaksanakan seleksi tes. Pesertanya itu guru honorer negeri yang kurang dari 3 tahun terdaftar pada Dapodik, kemudian bagi teman-teman lulusan PPG, dan baru kepada guru honorer swasta ya yang terdaftar pada data pokok pendidikan. Nah, di sini juga harusnya ada seleksi tes juga seharusnya ya, karena yang di sini kan memang kalau dilihat mungkin ada bagi seberapa teman-teman yang mungkin belum mengikuti tes atau tahun kemarin tuh tidak sempat ikut tes, jadi baru melakukan pendaftaran di tahun ini gitu ya kalau dilihat di skema ini. Kuota formasi P3K 2022. Jumlah formasi 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi 2021 ini sudah saya sebutkan, dan formasi yang telah diusulkan Pemda untuk tahun 2022. Di mana di tahun 2021 kemarin rencananya itu terdiri dari 3 tahap. Tapi karena 1-2 hal ada beberapa perbaikan mekanisme P3K, akhirnya tahapnya hanya sampai tahap 2 di tahun kemarin. Nah, di tahap ketiga ini akhirnya digabung ke menjadi mekanisme seleksi tahun 2022. Jadi tahap 3 digabung sekaligus ke seperti ini. Total formasi yang sudah diajukan Pemda adalah sebesar 343.631, termasuk untuk teman-teman dari guru agama. Total kebutuhan formasi tahun 2022 adalah sebesar 970.410 formasi untuk termasuk guru agama. Jadi ini adalah mekanisme untuk di tahun ini ya. Ini adalah skala prioritasnya. Berarti prioritas pertama ini, prioritas kedua adalah ini, prioritas ketiga adalah ini. Nah, kemudian ada informasi para guru dapat menggunakan layanan bantuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Mulai jam operasional, pusat bantuannya bisa melalui telepon, melalui Telegram juga, bot Telegram miliknya Kemdikbudristek, kemudian portal bantuan melalui situs guru PPK kemdikbud.go.id/kontak ya, /kontak. Jadi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dapat menghubungi ini gitu ya. Jadi ini kabar baik sebenarnya bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade
tahun kemarin itu sebenarnya sudah punya kartu golden ticket sebenarnya ya. Karena ketika formasi ini tersedia, teman-teman sudah atau dibuka formasinya, teman-teman pasti menempati formasi yang ada di situ gitu ya. Berarti hanya mengadakan atau melakukan persaingan atau rankingan di nilai ya. Jadi kalau misalnya di satu formasinya satu yang lulus passing grade misalnya ada 10, berarti teman-teman hanya, maka yang dilihat adalah dari nilai passing grade-nya ya, besar-besaran nilai passing grade. Jika ada yang sama, dilihat juga dari beberapa nilai urutannya gitu ya. Kemarin saya juga sudah bahas urutan nilai sosiokultural, manajerial dan lain-lainnya gitu. Nah, semoga informasi singkat ini bermanfaat. Salam satu data.